dalam acara Pekanan Kuliah Duha Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia, semester ganjil 2020. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Ermaya Sukmawarti sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha PAI kali ini yang bertemakan toleransi dan persatuan umat dengan dosen narasumber yaitu Bapak Dr. Munawar Rohmat, MPD. Sebelum dimulai khusus tutorial PAI, nah sebelumnya diaktifkan dulu mic-nya dan ikuti. Jika saya bilang tutorial, maka teman-teman jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, boleh kita praktekkan ya. Bismillah. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tapi mungkin kurang semangat ya teman-teman. Kita coba praktekkan satu kali lagi ya, yang kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial. Cerdas, istiqomah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Terlihat pesertanya sudah semangat untuk mengikuti pekanan hari ini. Nah, selanjutnya mari kita simak pematerian mengenai toleransi dan persatuan umat oleh dosen narasumber kita yaitu Bapak Dr. Munawar Rahmat, MPD, dipersilahkan. Maaf ya. Sebelumnya Bapak, Iya. Share screen-nya dari Bapak atau? Oh, Bapak kirimkan dulu ya. PPT-nya Bapak kirimkan dulu ya. Dari Bapak saja. Dari Bapak bisa nggak? Dari Bapak. Bisa Pak. Oh bisa ya. Oh iya dari Bapak ya. Iya. Ya. Ya, kita mulai saja ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kafuthil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke kuliah duha ya, kuliah duha pagi ini temanya toleransi beragama dan persatuan umat ya. Toleransi beragama dan persatuan umat. Sudah terbaca belum PPT-nya? Sudah muncul belum? Belum Bapak. Oh, belum Bapak. Udah ada. Siap sudah Pak. Oh, sudah ada ya. Sudah Pak. Iya, alhamdulillah ya. Ya, toleransi beragama kita akan mencari akar intoleransi dan radikalisme beragama. Mencari akarnya di mana gitu kan. Nah, jadi tutorial pekanan kelima ini ya, pekanan kelima. Toleransi agama dan persatuan umat, mencari akar intoleransi dan radikalisme beragama. Nah, mari kita ini cari dulu ya. Mari kita kaji dulu sejauh mana urgensi toleransi beragama. Apakah toleransi beragama itu penting atau tidak penting? Penting atau setengah penting gitu kan? Apakah toleransi beragama itu ajaran Islam atau ajaran bukan Islam gitu kan? Nah, mari kita kaji ya. Bapak ingin menegaskan bahwa toleransi beragama itu adalah ajaran Islam ya, ajaran Islam, dan orang Islam harus toleran, wajib toleran. Harus toleran. Tidak boleh intoleran. Terlebih-lebih tidak boleh radikal beragama, tidak boleh. Kenapa? Nah, ini dasar berpikirnya nih ya, Yang pertama, Islam itu salah satu akar katanya itu berasal dari kata salama ya. Salama itu artinya damai. Nah, artinya agama Islam itu agama yang mengajarkan damai, hidup damai.
hidup tentram, cinta kedamaian. Lawan damai berarti kan ribut ya, anti keributan, anti perselisihan gitu kan. Berselisih kan tidak damai ya, berselisih itu ya, anti berselisih. Nah itu ingat ya, jadi Islam itu dari namanya saja sudah salama. Salam itu damai, tentram ya, tentram, hati tentram, long, dada lebar gitu kan. Nah itu Islam ya. Jadi kalau membuat hati sempit, dada sempit, itu bukan Islam, bukan ya. Yang kedua, agama itu adin ya, adin agama adalah kesadaran dalam hati. Agama itu kesadaran. Sadar itu tumbuh dari dirinya sendiri. Agama itu muncul, tumbuh, dan berkembang dari dalam dirinya sendiri, dari dadanya sendiri, dari hatinya sendiri. Beragama bisa diikhtiarkan. Nah, bisa diikhtiarkan, memang bisa ya, bisa diusahakan melalui pendidikan. Pendidikan, dakwah gitu kan, mulai dakwah. Dakwah itu pendidikan sebetulnya ya, dakwah itu ya. Dakwah itu bukan seperti yang Anda kenal seperti sekarang Bapak ya, itu bisa mengandung pendidikan ya. Kalau dari Bapak ini ada usaha menyadarkan Anda untuk beragama yang lurus, menyadarkan Anda untuk bertoleransi beragama gitu kan, dan Anda tersentuh. Nah, itu baru pendidikan ya. Jadi agama itu adalah kesadaran dalam hati yang bisa diikhtiarkan melalui pendidikan, yaitu ya ini proses penyadaran. Tapi agama tidak bisa dipaksakan, tidak bisa sama sekali ya. Makanya agama, kenapa melarang kekerasan dalam agama ya? Karena agama itu kesadaran. Sadar itu tidak bisa, dengan kekerasan tidak bisa ya. Dengan paksaan tidak bisa ya. Dengan misalnya supaya orang membenci ya, orang supaya membenci agama Islam misalnya, terus dijelek-jelekan Islam, orang tidak akan berubah. Kalau orang sudah kokoh dengan Islamnya, tidak akan berubah sama sekali. Tidak akan ya, jadi nggak bisa dipaksakan. Jangankan kepada orang lain, kepada anak istri pun agama tidak bisa dipaksakan. Mari kita lihat para nabi ya. Para nabi itu banyak keluarganya yang kafir, istrinya kafir, anaknya kafir, pamannya kafir, bapaknya kafir gitu kan. Para nabi kan banyak yang begitu. Apa nabi bisa memaksakan? Tidak bisa sama sekali ya, karena itu kesadaran. Nah itu contoh ya, jadi nabi saja tidak bisa. Nah yang ketiga ya, beragamnya agama dan mazhab. Sekarang kan agama itu banyak ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Yahudi gitu kan. Beragam mazhab Islam pun beda-beda mazhabnya. Tidak ada Islam yang mazhabnya persis Nabi, tidak ada. Semuanya itu hasil ijtihad ya. Islam yang ada itu hasil ijtihad. Islam NU hasil ijtihad, Islam Muhammadiyah hasil ijtihad, Islam Persatuan Islam hasil ijtihad, Islam Wahabi hasil ijtihad, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Sunni hasil ijtihad, Islam Syiah hasil ijtihad. Jadi Islam yang ada di dunia ini semuanya hasil ijtihad. Bukan Islam yang sama persis dengan Islamnya Nabi, bukan ya. Nah, ini kenyataan agama dan mazhab beragam. Nah, apakah beragamnya agama dan mazhab itu mau bertengkar, mau parasea, mau saling jelek-menjelekan, mau saling salah menyalahkan gitu kan? Padahal agama dan mazhab itu kenyataan, realitas historis dan realitas sosiologis. Dari dulu agama sudah banyak, mazhab sudah banyak dari dulu juga. Bukan bentukan sekarang, tiba heula gitu kan. Dari dulu sudah ada. Nah itu ya. Para nabi itu hanya menyadarkan tentang perlunya umat beragama yang lurus. Nabi itu hanya menyadarkan saja. Tapi hidayah hanya otoritas Allah. Nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Karena itu para nabi
membiarkan adanya beragam agama dan mazhab-mazhab. Kalau di Quran kan ad-din dan al-millah ya, al-millah. Al-millah itu ya ini apa? Bisa diartikan mazhab juga al-millah itu. Agama yang dipersepsi ya. Yang benar kan agama milah Ibrahim, milah Muhammad, milah Musa, milah Isa, milah Adam itu agama yang benar. Tapi milah kita belum tentu benar, belum tentu ya, karena kita hasil ijtihad ya. Nah itu kenyataan ya. Jadi agama dan mazhab itu banyak, itu kenyataan. Sama banyaknya suku-suku dan bangsa-bangsa, itu kenyataan. Tidak bisa kita misalnya, oh saya orang Sunda benci dengan orang mana misalnya gitu ya. Kita orang musnahkan sukunya, nggak bisa gitu kan. Karena itu kenyataan, ada kenyataan gitu kan. Sejak dulu pun sudah ada gitu kan. Tidak bisa, jadi tidak bisa membenci suku lain, bangsa lain, etnis lain. Nah agama tidak bisa membenci agama lain, mazhab lain nggak bisa dibenci, nggak bisa ya, karena itu kenyataan ada gitu kan. Nah kita lihat para nabi itu membangun hubungan harmonis dengan penganut agama-agama. Nabi bangun hubungan harmonis dengan Kristen, harmonis dengan Yahudi. Nabi kan waktu itu yang ada Yahudi dan Kristen ya. Dengan Yahudi harmonis, dengan Kristen harmonis, gitu kan. Bahkan para pendeta Najran dari Arab Selatan yang pernah berkunjung ke Nabi, ketika sembahyang, mereka dipersilahkan sembahyang di masjid oleh Nabi. Jadi Nabi memfasilitasi agama orang Kristen menyelenggarakan ibadahnya, difasilitasi oleh Nabi, gitu kan. Bukan dihalangi, gitu kan. Bukan dihalangi, difasilitasi. Oh mangga silahkan di sini aja gitu kan. Inilah dasar toleransi beragama. Nah jadi Bapak ingin menegaskan ya toleransi beragama itu merupakan akhlak mulia. Jadi orang yang toleran itu orang yang berakhlak mulia. Dan orang yang intoleran orang yang berakhlak buruk. Lebih-lebih radikalisme beragama ya. Radikal itu kan jahat ya, keras ya. Bermusuhan, menciptakan musuh gitu kan. Yang dilarang oleh agama. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dan berbuat dosa dan permusuhan, jangan gitu kan. Itu ya, oke ya. Jadi bahwa toleransi beragama itu adalah ajaran Islam, merupakan akhlak mulia. Sedangkan akhlak mulia merupakan misi Nabi, misi Islam ya. Inna mabu'istu li utamima maka rimal akhlak. Oke ya, kita teruskan. Nah, ini akar intoleransi ya. Apa sih akar-akarnya intoleransi itu? Sampai orang tidak suka dengan agama lain, sampai orang tidak suka dengan mazhab lain, apa akarnya? Akarnya itu adalah takfir. Takfir itu adalah menuduh kafir. Oh, menuduh kamu kafir, agama kamu kafir, mazhab kamu kafir. Nah, padahal Nabi mengingatkan bahaya takfir itu ya, bahaya sekali. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang jika diringkas gini ya, si A menuduh si B kafir. Kata si A itu katakanlah bukan orang biasa, bukan ya. Kata orang umum, orang soleh A itu ya. Ahli ibadah, tahajud tiap malam gitu kan. Puasa sunat terus-terusan, sedekah tiap hari gitu kan. Tapi si A menuduh si B kafir. B, kamu kafir. Maka kata Nabi, sabda Nabi, Allah akan menerapkan kafir kepada salah satunya. A atau B. Apa artinya? Artinya si A, si yang menuduh kafir itu beresiko dia kafir di sisi Allah. Tidak main-main resikonya itu, neraka. Nauzubillah min dzalik ya, ngeri sekali. Jadi menuduh kafir itu, menuduh sesat gitu kan. Agama lain, mazhab lain, resikonya itu dirinya ditetapkan oleh Allah sebagai orang kafir. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, sekarang Bapak ingin bicara tentang agama Islam ya. Agama Islam kan macam-macam mazhab ya. Ya, ada Islam Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, ada Islam Syiah, itu yang paling tua ya. Yang paling tua itu Islam Sunni dan Islam Syiah, yang paling tua. Hanya beberapa hari setelah Nabi wafat, muncul Islam Sunni dan Islam Syiah. Nah, jadi itu mazhab yang paling tua itu dua, Sunni dan Syiah. Kemudian Sunni berkembang menjadi beberapa mazhab ya. Syiah juga berkembang menjadi beberapa mazhab gitu kan. Nah yang terbaru, misalnya mazhab itu yang terbaru adalah Wahabi. Wahabi itu baru ya.
Wahabi itu abad ke-17 Masehi. Lebih baru lagi yang Salafi ya. Salafi itu dari Wahabi juga, gitu, muncul Salafi. Kemudian ada Ahmadiyah. Ahmadiyah lebih baru juga gitu kan. Jadi yang paling tua itu adalah Sunni dan Syiah. Sunni itu dulu penguasa ya, sedangkan Syiah rakyat. Makanya Syiah itu kaum pinggiran ya, kaum zaman dulu itu kaum pinggiran. Kaum yang tidak ada di kekuasaan. Tidak ada yang jadi menteri, tidak ada yang jadi gubernur, tidak ada gitu kan. Sampai Syiah kuat, akhirnya punya negara sendiri. Nah, sampai sekarang kan ada 10 negara Syiah di dunia ya, ada 10 negara Syiah di dunia sampai sekarang ya. Nah, ini akar intoleransi itu karena mengkafirkan gitu kan. Yang kaum Salafi takfiri kan, kenapa disebut takfiri ya? Salafi takfiri. Salafi itu ada dua. Ada Salafi yang benar, ada Salafi takfiri. Kaum Salafi yang suka mengkafir-kafirkan mazhab lain. Nah, yang suka dikafirkan itu antara lain Syiah ya, oleh Salafi itu. Syiah kafir, sesat, nah, gitu kan. Itu kaum Salafi takfiri itu ya. Nah, jadi Nabi mengingatkan bahaya takfir ya. Mengkafirkan seorang saja sudah dosa besar, bahaya sekali. Lebih-lebih mengkafirkan satu golongan gitu kan. Ini bahaya sekali, padahal takfir itu adalah hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Nah, ini hasil konferensi ya. Hasil konferensi internasional ulama Al-Azhar di Mesir ya, di Mesir bulan Januari 2020 yang baru lalu ya, tahun ini. Salah satu pasalnya itu larangan takfir. Nah, dengan menegaskan jika pada seorang muslim, jika pada saudara kamu ada 99 ciri kekafiran, tapi masih menyisakan satu ciri keislaman, maka kita harus menetapkan dia itu orang Islam. Nah, kita melihat orang agamanya Islam ya, KTP-nya Islam. Kita menemukan ada 99 ciri kafir. 99 ciri kafirnya gitu kan. Tapi masih menemukan satu ciri keislaman, misalkan sholat. Sholat kan jadi orang Islam. Sholat misalkan. Nah, maka kita harus menetapkan orang itu orang Islam. Walaupun ada ciri-ciri kafir. Walaupun gitu kan. Ini hasil konferensi ulama internasional di Al-Azhar Mesir. Dari Indonesia ada utusannya 4 orang ya. Nah, yang kedua Risalah Aman ya. Risalah Aman itu konferensi ulama internasional sedunia di Amman, Yordania 15 tahun yang lalu, tahun 2005. Siapa orang Islam itu? Siapa kaum muslimin itu? Nah, ulama sedunia menetapkan orang Islam sedunia itu adalah satu, Islam Sunni, pengikut 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, itu orang Islam. Yang kedua, orang Islam itu ialah orang Islam Syiah. Nah, Syiah itu Islam. Menurut Risalah Aman ya. Yakni Syiah Ja'fariyah dan Syiah Zaidiyah. Syiah kan banyak kan, tapi yang disebut Islam itu adalah Syiah Ja'fariyah dan Syiah Zaidiyah. Nah, yang berikutnya adalah tasawuf asli. Tasawuf asli itu tasawuf yang tasawuf Qur'ani ya, berbasis Quran. Kalau di Indonesia tarekat ya, tarekat. Di Indonesia tarekat banyak kan, ada tarekat di Jawa Barat misalnya ada tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah gitu kan. Ada tarekat tarekat Wahidiyah. Ada tarekat Tijaniyah. Ada tarekat Qadariyah saja, Naqsabandiyah saja. Ada 44 tarekat di Indonesia ya. Ada tarekat Syatariyah, gitu kan. Nah, itu Islam, itu orang Islam. Tapi tasawuf asli. Kalau tasawuf palsu disebut bukan Islam. Tasawuf palsu itu apa? Tara sholat gitu, enggak sholat gitu. Tasawuf palsu itu ya. Seenaknya lah, gitu, tidak mengikuti Islam gitu kan. Nah, ya terus Salafi yang benar. Salafi yang benar, karena ada Salafi yang salah. Salafi yang salah itu Salafi yang takfiri. Salafi yang suka mengkafir-kafirkan golongan Islam lainnya. Nah, itu yang bukan Islam menurut Risalah Aman ya, menurut Risalah Aman. Nah, kita masuk lagi ke
ini nih, nah karakter orang kafir. Nah, siapa kafir dalam Al-Quran itu? Apa orang Kristen kafir? Apa orang Yahudi kafir? Apa orang Hindu kafir? Anda kalau baca Quran, Anda tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yahudi itu kafir, Kristen itu kafir, Hindu itu kafir. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena kafir itu karakter, bukan identitas agama, bukan ya. Jadi tidak ada agama kafir. Oh, ini agama kafir, tidak ada sama sekali. Yang ada itu agama itu Islam, Kristen, ya Kristen Protestan, Katolik, gitu kan, Hindu, Buddha, Konghucu, agama Yahudi. Nah, itu agama yang ada, gitu kan. Tidak ada agama kafir, tidak ada ya. Jadi di Quran dan di hadis ya, kafir itu adalah karakter, watak. Jadi orang kafir itu orangnya wataknya seperti iblis. Karakternya seperti iblis. Apa iblis itu? Ciri yang menonjol iblis itu sombong dan merasa dirinya lebih baik. Supaya Anda tahu ya, iblis itu bertauhid. Yang kata orang kita mah, oh orang beriman itu iblis itu. Iya betul, dia beriman kepada Allah. Tapi dia oleh Allah divonis kafir. Kenapa kafir? Karena akhlaknya buruk. Nah, Anda ingat ya, ciri keislaman itu sebenarnya menonjol di akhlak ya, menonjolnya itu. Iblis bertauhid, tapi akhlaknya buruk, maka ditetapkan sebagai orang kafir oleh Allah. Nah, akhlak buruknya itu apa? Akhlak buruknya itulah sombong dan merasa dirinya lebih baik. Merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, itu ya. Ciri orang kafir itu seperti iblis, yakni sombong. Nah, itu ya. Jadi supaya Anda ingat ya. Ciri kafir itu di watak ya, di akhlak. Akhlaknya buruk. Yang kedua, senang bermusuhan. Senang bermusuhan itu kan akhlak buruk. Senang bermusuhan, menciptakan musuh gitu kan. Orang sedang ngaji dibubarkan gitu kan. Nah, itu akhlaknya buruk kan, watak buruk gitu. Senang bermusuhan, benci ke orang bukan karena orang itu jahat, tapi beda agama, beda mazhab, dibenci. Nah, itu orang senang bermusuhan, itu ciri orang kafir dalam Al-Quran ya. Ciri orang kafir itu senang bermusuhan. Yang ketiga, ciri orang kafir itu apa? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mau ngaji dihalangi gitu kan. Nah, itu orang menghalang-halangi dari jalan Allah ya. Arab Saudi itu Wahabi, ya Wahabi itu keras. Tapi tidak pernah mengkafirkan orang lain, tidak pernah Wahabi itu. Wahabi tidak pernah mengkafirkan Syiah, tidak pernah gitu kan. Tidak pernah mengkafirkan Ahmadiyah, tidak pernah. Orang Ahmadiyah pun boleh ibadah haji ke Mekah, boleh. Di Mekah itu khusus orang Islam, khusus. Nah, tapi Ahmadiyah dibolehkan, artinya Ahmadiyah pun dianggap Islam di Arab itu ya, di Mekah itu ya. Boleh haji ke Mekah itu ya. Tidak pernah dihalangi, tidak pernah sama sekali. Karena mereka mau ibadah kan, mau ibadah haji. Masa dihalangi? Nah, ciri orang kafir yang keempat itu kokoh dalam kekafirannya. Orang kafir itu kokoh, kekeh dengan kekafirannya. Oleh karena itu, Nabi tidak pernah berdakwah kepada orang kafir. Anda catat ya, Nabi tidak pernah berdakwah ke orang kafir, nggak pernah. Nabi hanya berdakwah kepada orang-orang non-muslim. Jadi non-muslim itu bukan kafir, bukan ya non-muslim itu. Coba Anda ini kan diingat-ingat ya. Ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, ditugaskan berdakwah oleh Allah, yang beragama Islam hanya seorang, yaitu Nabi Muhammad saja. Siti Khadijah agamanya bukan Islam, bukan. Sayyidina Ali agamanya bukan Islam. Abu Bakar Siddiq agamanya bukan Islam. Tapi oleh Nabi didakwahi. Kenapa? Karena bukan orang kafir, bukan. Orang kafir nggak pernah didakwahi, nggak pernah oleh Nabi itu. Apakah Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa? Nabi Musa dan Nabi Harun tidak pernah berdakwah ke Fir'aun. Karena Fir'aun sudah jelas kekafirannya. Sudah jelas. Karena sudah jelas tidak didakwahi. Nah gitu ya, jadi supaya Anda ingat ya. Jadi tidak ada agama kafir. Jadi orang Kristen bukan orang kafir, bukan. Orang Kristen ya orang Kristen saja. Orang Hindu ya orang Hindu saja. Orang
Cina orang Konghucu ya orang Konghucu saja, jangan disebut orang kafir, jangan ya. Orang kafir itu berhubungan karakternya seperti iblis karakternya. Nah itu orang kafir. Walaupun agamanya Islam, kalau karakternya seperti iblis ya orang kafir. Nah itu ya. Jadi kafir lebih merujuk karakter, bukan identitas agama. Ya, sedang karakter orang beriman dalam Al-Quran. Watak orang beriman. Nah lagi ini beriman itu karakter, bukan agama. Tidak ada agama iman. Tidak ada yang ada agama Islam atau agama Kristen gitu kan. Nah, jadi iman itu karakter, beriman itu karakter, bukan identitas agama. Nah, apa ciri orang beriman? Ciri orang beriman yang paling utama adalah memiliki karakter, memiliki watak seperti malaikat. Apa watak malaikat itu? Sujud. Sujud itu simbol merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan nabi, di hadapan rasul. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nah itu jadi orang beriman itu karakternya seperti malaikat, ini sujud, tunduk patuh kepada Rasulullah. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak pernah membangkang. Jadi kalau kata Rasul harus berakhlak mulia, ya kita berakhlak mulia. Jangan berakhlak buruk, jangan. Kata Rasul jangan menuduh kafir, ya kita jangan menuduh kafir, jangan. Nah itu ciri orang beriman ya, sami'na wa ata'na. Jangan membangkang. Kata Rasul jangan menuduh kafir. Malahan kita menuduh kafir gitu kan. Itu membangkang artinya gitu kan. Membangkang bukan ciri orang beriman. Nah, ciri orang beriman itu seperti malaikat, sujud, tunduk, merendahkan diri kepada Rasulullah. Itu yang pertama ya. Ciri kedua orang beriman itu apa? Berjiwa al-fakir. Al-fakir itu butuh ya, butuh sekali, butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah. Jiwanya itu butuh kepada Allah. Nah, kalau butuh kepada Allah, karakternya itu adalah rendah hati. Merasa lebih buruk dalam beragama, tidak pernah merasa lebih baik. Kalau ada orang Islam menyalah-nyalahkan yang lain, berarti merasa lebih baik dirinya itu. Merasa lebih baik itu adalah karakter iblis, sombong gitu kan. Nah, kalau orang beriman merasa lebih buruk. Oh, saya lebih buruk daripada orang lain gitu kan. Sehingga tidak menyalah-nyalahkan, tidak gitu kan. Yang ketiga, ciri orang beriman itu memiliki kepedulian yang tinggi. Peduli untuk menghilangkan kesulitan dan beban-beban manusia. Senang membantu. Senang menghilangkan kegelisahan. Orang gelisah, orang tidak aman dibuat aman. Jangan sampai orang ngaji dibubarkan, tidak aman kan? Menciptakan kerusuhan, itu kan menciptakan kegelisahan. Nah, orang beriman itu ciri-cirinya peduli menghilangkan kesulitan orang, menghilangkan beban orang lain. Dan yang keempat, ciri orang beriman itu cirinya banyak ya. Ini yang baru, yang inti-inti lah Bapak gitu kan. Nah, cirinya berakhlakul karimah, memiliki akhlak mulia, itu ciri orang beriman. Tidak memiliki akhlak yang buruk. Jadi senang damai, tidak senang bermusuhan. Tentram, tidak gelisah gitu kan. Membantu orang yang susah, bukan malahan dibuat susah ya, bukan. Membantu mengamankan orang, bukan dibuat tidak aman, bukan gitu kan. Nah, itu ada ciri-ciri orang beriman ya. Jadi beriman itu merujuk karakter, merujuk watak ya, bukan identitas agama. Oke, terusin lagi ya, terusin lagi. Nah, ini Bapak ingin menyebutkan ini. Ini kan orang Salafi takfiri ya. Salafi takfiri itu suka mengkafir-kafirkan orang Syiah, Ahmadiyah dikafir-kafirkan ya. Nah, Bapak ingin menegaskan ini apa? Hasil konferensi ulama Al-Azhar ya, di Mesir ya. Jika pada orang itu ada 99 ciri kekafiran, masih ada satu ciri keislaman, maka harus ditetapkan orang itu orang Islam. Nah, sekarang Bapak ingin menegaskan bahwa Sunni Syiah itu persamaannya banyak. Terutama dalam rukun iman dan rukun Islam persamaannya gitu kan. Jadi orang Syiah percaya adanya Allah, percaya adanya malaikatnya, percaya ada rasul-rasulnya, percaya ada sholat, syahadat, puasa Ramadan, bayar zakat, ibadah haji ke Mekah, sama gitu kan, sama. Jadi persamaannya banyak, sehingga tidak ada alasan untuk disalahkan, disesatkan. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya sedikit justru ya. Perbedaannya coba ya, perbedaan Sunni Syiah itu hanya dalam imamah ya. Siapa pemimpin Islam pasca Nabi?
Kata orang Syiah imam, kata orang Sunni khalifah gitu kan. Beda itu saja bedanya itu. Nah terus redaksi rukun iman berbeda, redaksinya yang berbeda. Kalau isinya sama isinya mah. Rukun Islam redaksinya berbeda, isinya sama. Ada takiyah. Takiyah itu menyembunyikan kebenaran di saat darurat, di saat berbahaya. Terus orang Syiah suka memperingati hari Asyura. Nah jadi bedanya sedikit, bedanya itu. Kita lihat bedanya lagi antara Wahabi ya, Wahabi dan Salafi. Nah, jadi ciri-ciri Wahabi itu sangat keras ya. Sangat keras memberantas bid'ah-bid'ah. Jadi kalau di Indonesia sasaran kaum Wahabi itu adalah NU. Wah, NU itu diganyang. Diganyang. Dihabisi gitu kan. Wah, jadi bid'ah. Oh, ini bid'ah. Ziarah kubur, syirik, khurafat. Tahlilan bid'ah gitu kan. Ini bid'ah segala bid'ah gitu kan. Nah, sebagian Salafi ada yang takfiri. Sebagian ya, tidak semuanya tidak semuanya. Sebagian Salafi ada yang takfiri, yakni sering menuduh mazhab Islam yang lain sebagai kafir. Saya kira di UPI juga ada ya orang yang takfiri itu di UPI ya, sudah di Cirian itu ya, ada yang takfiri yang suka mengkafir-kafirkan, ada itu ya. Ada orang Islam yang merasa paling suci lah, paling Islam perasaan itu gitu kan, orang lain salah dan mengkafir-kafirkan. Malahan dosen UPI juga yang dikafirkan ada dosen UPI yang dikafirkan. Nah itu takfiri itu ya, orang yang suka mengkafir-kafirkan. Nah Anda jangan ikut itu, jangan, itu akhlak buruk ya. Nah kita ingat hasil konferensi ulama Al-Azhar di Mesir ya, Januari lalu, jika ada 90 ciri kekafiran tapi masih ada satu ciri keislaman, maka kita harus menetapkan orang itu orang Islam. Nah kalau gitu gimana? Karena kenyataan agama beda-beda, mazhab beda-beda. Apa yang harus kita ini kan? Bagaimana membangun akhlak mulia dalam keragaman. Nah ini jadi tidak ada cara lain ya. Perlunya membangun toleransi beragama, toleransi bermazhab. Apa sih toleran itu? Toleran beragama itu apa sih? Toleran bermazhab itu apa sih? Toleransi beragama itu adalah menerima kehadiran agama lain, menerima kehadiran mazhab lain. Orang Kristen silahkan hadir, orang Hindu silahkan hadir, orang Yahudi silahkan hadir, orang Shinto silahkan hadir, orang Konghucu silahkan hadir, orang Syiah silahkan hadir, orang Ahmadiyah silahkan hadir, Islam liberal silahkan hadir gitu kan. Selama tidak jahat. Nah kalau ada golongan Islam hobi bermusuhan, itu kan kriminal. Bermusuhan itu kriminal itu ya. Selama hanya mengajarkan agama saja untuk kepentingan golongannya, ya kita terima. Menerima kehadiran agama lain, menerima kehadiran mazhab lain. Yang kedua, ciri orang toleran itu hidup rukun, damai dengan penganut agama lain, dengan penganut mazhab Islam lainnya. Dengan NU, dengan Muhammadiyah, versis akur gitu kan. Tidak bermusuhan hanya gara-gara beda paham agama, tidak. Itu malakum dinukum waliyadin lah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lana amaluna walakum amalukum. Bagimu amal kamu, bagiku agama kamu. Itu kan prinsip Islam. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, jadi yang minimalis itu minimal ya. Minimal toleransi beragama itu adalah satu, menerima kehadiran agama lain, menerima kehadiran mazhab lain. Yang kedua, hidup rukun dengan penganut agama lain, dengan penganut mazhab lain. Jadi kalau ada orang misalnya, oh ini mah hebat, orangnya agamanya Hindu tapi hebat sekali, hebat di pabrik rokok hebat sekali, ya dia paling layak jadi pemimpin, jadi manajer ya, jadi direktur paling layak gitu kan. Di sekolah yang paling bagus orang Kristen, ya dia paling layak jadi kepala sekolah gitu kan. Oh di satu provinsi yang paling bagus orang Cina, yang jujur orangnya itu baik sekali gitu kan, pintar memimpin, ya dia yang paling layak jadi pimpinan gitu kan. Itu ciri-ciri orang hidup rukun ya. Hidup rukun itu ya akur saja, akur, damai gitu ya. Agama itu untuk kepentingan agama ya. Tapi ketika kita memilih
ketua majelis ulama ya harus orang Islam ya. Memilih ketua DKM harus orang Islam gitu kan. Nah, yang ketiga, kokoh dengan keyakinan agamanya. Kalau kita Islam, kokoh dengan Islamnya. Kita orang Muhammadiyah, kokoh dengan Muhammadiyahnya. Tapi terus mencari agama yang lurus ya. Ciri orang toleran itu terus mencari ya. Kokoh itu saat ini saya kokoh dengan saya itu orang NU, saya kokoh dengan ya silahkan. Itu ciri orang toleran ya, kokoh tapi terus mencari agama yang lurus. Yang keempat, memahami pokok-pokok agama lain. Memahami pokok-pokok mazhab lain secara benar agar tidak terjadi gagal paham. Kalau gagal paham kan terjadi apa? Prasangka negatif. Nah, supaya tidak terjadi prasangka negatif, maka harus pahami yang benar ya, pahami yang benar. Jangan sampai salah memahami. Nah, supaya pahamnya benar, maka harus bertanya kepada ahlinya. Jadi kalau tentang Kristen ya harus tanya ke ahli Kristen, siapa pendeta ya. Cari di blog-blog Kristen gitu kan. Kalau Hindu ya cari kepada ahli Hindu, jangan ke yang anti Hindu, jangan ya. Kalau ingin paham Syiah, ya tanya kepada orang Syiah yang ahlinya. Bukan tanya kepada yang anti Syiah. Ya kalau yang anti pasti nggak goreng kan, aja jelekan ya. Nah, jadi kita pahami pokok-pokok ajaran agama lain, mazhab lain secara benar agar tidak terjadi gagal paham gitu kan. Sekarang ada kesempatan tanya jawab ya. Jadi sementara sekian dulu aja. Saya Bapak kembalikan kepada MC ya, kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga siapa? Riana ya, siapa? Mangga. Ya Pak Ermaya. Ermaya punten. Ermaya mohon mangga. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bapak Munawar Rahmat yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai Islam dan kebangsaan. Nah, selanjutnya dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya mengenai pematerian yang telah disampaikan tadi. Dipersilahkan untuk raise hand. Ya, kepada peserta yang ingin bertanya, monggo untuk raise hand. Atau boleh di kolom chat. Boleh kepada Gus Dian Palah untuk mengajukan pertanyaannya. Dengan asal jurusan dan fakultasnya. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Jelas ya, jelas. Gus Dian ya. Nama saya Gus Dian Palah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Indonesia. Saya izin bertanya, Pak. Kalau misalnya kita mencari informasi mengenai agama lain, contohnya agama Shinto, apakah tidak apa-apa selama kita tetap menjalankan ibadah kita gitu, kayak sholat, mengaji dan lain sebagainya? Apakah tidak apa-apa? Kalau cuma mencari informasinya aja gitu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak atau Waalaikumsalam. Mangga. Oh, langsung aja ya. Mangga Bapak, boleh langsung saja. Langsung aja ya. Ya Gus Dian Palah dari Bahasa Indonesia ya. Apakah kalau kita mempelajari agama lain boleh ya? Di Quran sendiri agama lain itu ada ya, di Islam, di Quran itu ada agama Kristen ya, ada agama Yahudi, dijelaskan ajarannya gini. Ada yang dikritik oleh Islam, misalnya kritiknya itu begini ya. Yang lain dibiarkan, berarti kan benar, yang dibiarkan itu benar ya, dibiarkan. Jadi yang dikritik sedikit biasanya gitu kan. Nah, jadi Al-Quran sendiri memberikan contoh ya, jadi mempelajari agama lain gitu kan. Jadi belajar agama lain ya boleh saja. Malahan ada jurusan ya di UIN, Universitas Islam Negeri, ada jurusan perbandingan agama.
Yang diajarinya agama lain itu, bukan hanya agama Islam ya. Belajar agama Yahudi itu gimana, Kristen itu gimana, gitu kan, Hindu itu gimana, udah semua agama dipelajari itu. Jadi ada jurusan, ada program studi perbandingan agama ya. Nah itu dipelajari, jadi boleh-boleh saja gitu kan. Belajar agama lain kan tidak, apakah kalau belajar agama lain akidah kita berubah? Kan tidak gitu kan. Biasa-biasa aja kan. Belajar agama lain kan persis belajar matematika atau belajar sastra Indonesia kan sama-sama aja. Tidak mengubah pandangan gitu kan. Nah saya kira itu apa, yang tidak boleh mau orang Islam pindah agama, nah itu nggak boleh. Kalau orang Islam pindah agama, nah itu murtad namanya gitu kan. Karena Islam kan sudah, kita ini sudah sampai ke agama yang sudah, paling tidak kita sudah sampai ke tangga pertama ya, beragama Islam. Tinggal kita mencari Islam yang lurus. Nah itu ya, kita sudah sampai di tangga pertama, tangga Islam gitu kan. Karena agama yang Allah ridhoi kan Islam gitu kan. Dan kita sudah sampai ke tangga yang pertama, kita beragama Islam. Nah tinggal kita mencari ya, karena kata Nabi ya, sabda Nabi, umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan. Dan hanya satu golongan yang masuk surga. Nah kita tinggal mencari Islam yang satu golongan yang bakal masuk surga gitu kan. Tapi kita bukan nyalahkan yang lain, kita juga belum tentu benar ya. Kita sendiri kan belum tentu benar. Ya kita, yang penting kita ngikutin Nabi saja. Harus rendah hati, ya rendah hati gitu kan. Menciptakan kedamaian. Nah pasti oleh Allah ditolong ya. Allah akan menolong orang yang menolongnya gitu kan. Nah menolong Allah itu kalau kita belum sampai ke Islam yang lurus ya. Belum Islam yang seperti Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya kita rendah hati saja, rendah hati gitu kan. Al-Fakir, kita peduli gitu kan. Nah itu akan ditolong oleh Allah ya, ditolong. Jadi kita sudah, alhamdulillah sudah di tangga pertama gitu kan. Jadi kalaupun mempelajari agama lain ya tidak akan apa-apa gitu kan. Ya ini kan paling kita juga kan sudah mengenal agama lain ya, walaupun salah kan gitu kan. Kita sering salah ya. Kristen itu Tuhannya 3 gitu kan. Nah salah memahami. Orang Kristen tidak berkata begitu, tidak gitu kan. Kita salah paham gitu kan, gagal paham gitu ini ya. Oh Hindu dewanya 3 gitu kan. Gagal paham, bukan gitu, bukan. Harus tanya gitu kan. Tanya ke ahlinya. Apa gitu? Enggak. Orang Kristen Tuhannya 1, sama dengan Islam sama ya. Orang Hindu Tuhannya 1, sama dengan Islam. Tuhannya Maha Esa. Jadi istilah Tuhan bagi mereka berbeda dengan kita, beda istilah gitu kan. Jadi jangan menggunakan, orang Jawa menangkap orang Sunda ya salah gitu kan. Kata orang ini apa? Kata orang Jawa, ambilkan obeng. Kata orang Sunda, atos. Atosnya sudah maksudnya gitu kan. Kata atosnya orang Jawa keras gitu kan. Kan beda pahamnya gitu kan. Istilahnya sama tapi maknanya berbeda. Nah seringkali agama-agama ya, istilahnya sama tapi maknanya berbeda. Atau istilahnya beda, maknanya sama. Sering kali gitu ya. Istilahnya beda, maknanya sama gitu kan. Atau istilahnya sama, maknanya berbeda. Nah itu sering kali ya. Nah jadi kita boleh kan, yang namanya manusia kan punya rasa curiosity ya, rasa ingin tahu. Nah di antara ingin tahu itu ingin tahu agama lain ya, boleh gitu kan. Malahan agama masa lalu gitu kan, ada agama totem namanya dia, agama totem. Ya pelajari di psikologi kan, dipelajari agama totem gitu kan. Agama totem itu apa sih? Itu cikal bakal agama primitif yang ternyata tumbuh subur di dunia modern gitu kan. Jadi kenapa orang beragama banyak sakit jiwa? Karena agamanya agama totem gitu kan. Walaupun agamanya Islam, Kristen agamanya, Hindu agamanya, tapi ternyata totem masih kuat gitu kan. Terbawa-bawa. Islamnya tidak asli gitu kan. Kristennya tidak asli. Atau istilah kita mah apa? Agama apa itu? Masa lalu itu, agama primitif. Agama dinamisme. Dinamisme, terbawa-bawa dinamisme gitu kan. Agama-agama itu terbawa-bawa gitu kan. Nah itu di dalam psikologi ada itu. Orang sakit jiwa itu karena
agama totem masih terbawa-bawa gitu kan. Nah itu ya, sakit jiwa itu di antara lain menurut psikologi ya, orang keras dengan agama, radikal beragama itu sakit jiwa itu. Dalam psikologi sakit jiwa kan itu hobi bermusuhan ya, sakit jiwa berarti gitu orang itu. Namanya psikopat, senang menyakiti orang lain. Nah itu sakit jiwa namanya. Nah jadi kepada itu ya apa Agusdian ya, Agusdian Falah. Jadi silahkan kalau kita ini yang namanya kita kan rasa ingin tahunya tinggi ya, ingin tahu ini silahkan aja rasa ingin tahu. Dan kalau belajar agama lain justru agama Islam semakin kokoh ya. Kita semakin kokoh beragama Islam. Semakin semakin lengkap Islam itu agama itu. Komplit, sempurna gitu kan. Semakin menemukan kesempurnaan. Nah itu ya Gus Dian ya. Mangga kalau masih ada yang lain silahkan. Baik Bapak, terima kasih. Iya sama-sama. Ya boleh kepada Bani dari Teknik Elektro untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Ya, Terima kasih. Apakah suaranya terdengar jelas? Jelas ya. Nah, Jelas. saya ingin bertanya mengenai poin tadi kan ada dari Risalah Aman tahun 2005 Iya, disebutkan agama yang termasuk Islam itu ada Sunni dengan mazhabnya, ada Syiah, ada tasawuf, dan ada Salafi yang benar. Ya. Nah, yang menarik di sini saya ingin tahu tentang Salafi yang benar dan yang salah gimana gitu. Soalnya saya juga bertemu dengan sempat bertemu dengan teman-teman dan saya itu orang NU juga gitu. Jadi biasanya ya jadi sasaran empuk juga gitu buat teman-teman yang kayak gitu kadang. Nah, yang benar yang salah itu kayak gimana gitu. Kalau yang salahnya itu apakah sikap kita itu menganggap mereka salah juga gitu. Karena kadang saya mikir ketika mereka menyalahkan saya pun beribadah dengan dalil dan mereka menyalahkan saya dengan dalil yang lain juga. Tapi kalau saya nyalahin mereka, kadang saya mikir jadi saya kayak sama aja gitu sama mereka. Itu yang terjadi sama saya. Oke, Bani ya, Bani dari Teknik Elektro ya. Bani. Nah, ini Risalah Aman ya. Risalah Aman itu konferensi ulama sedunia, ada 200 ulama sedunia berkumpul di Aman di Jordania merumuskan siapa orang Islam itu gitu kan. Nah, dirumuskanlah ada 8 kelompok Islam yang ditetapkan oleh Risalah Aman. Ya mungkin kalau ada konferensi lagi bertambah mungkin ya. Ya pokoknya tahun 2000 baru 8 lah. 8 itu apa? Sunni Hanafi, Sunni Maliki, Sunni Syafi'i, Sunni Hambali gitu kan. Terus Syiah Ja'fari, Syiah Zaidi, tasawuf asli dan salafi yang benar. Berarti ya salafi yang salah benarnya. Tasawuf yang asli berarti ya tasawuf palsu gitu. Nah, memang ada tasawuf palsu ya. Karena di salafi, salafi yang ini yang ulama sedunia itu tidak sepakat itu dengan salafi takfiri. Itu yang disebut salah ya. Salafi takfiri itu karena bermusuhan, menciptakan musuh ya. Di sana kamu kafir, kamu mah gitu kan. Kan itu menciptakan musuh itu kan. Jadi kriminal lah, perilaku itu kriminalitas gitu kan. Mengkafir-kafirkan itu termasuk yang ngabom ya, yang suka itu ISIS itu banyak dari salafi. ISIS itu Islamnya Islam salafi yang takfiri. Yang mengkafir-kafirkan sehingga berani ngebom. Di Pakistan itu sekolah Islam dibom, coba ya. Ini dibom gitu kan, pesantren dibom gitu kan. Karena dianggap kafir, dianggapnya gitu kan. Nah, jadi itu salafi takfir itu keras, ekstremis ya. Dan salafi takfir itu sebetulnya warisan dari Khawarij. Pas setelah Nabi Muhammad meninggal dunia ya, hanya 25 tahun setelah Nabi wafat, Khalifah Utsman dibunuh. Padahal Khalifah Utsman itu orang soleh, mukmin sejati, dermawan luar biasa, mantu Nabi ya. Putri Nabi 2 dinikahkan ke Khalifah Utsman itu. Dua anak perempuan Nabi. Saking Nabi senang kan ke Khalifah Utsman kan. Tapi Khalifah Utsman dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Ulama yang bunuhnya itu. Ulama. Kenapa dibunuh Khalifah Utsman? Utsman kafir. Nah itu. Jadi cikal bakal mengkafirkan orang Islam itu dimulai oleh cikal bakal kaum Khawarij. Kemudian Khalifah Ali, Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh juga. Itu ulamanya itu ulama yang hafal Quran 30 juz, hafal Quran itu. Puasa tiap hari, tiap 10 pusana puasa. Dia itu tahajud tiap malam gitu kan. Tapi dia membunuh dengan tuduhan Ali kafir.
Nah, jadi itu cikal bakal kaum Salafi takfiri itu sudah ada sejak pasca Nabi ya, hanya 25 tahun setelah Nabi wafat sudah muncul Islam takfiri. Islam yang suka mengkafir-kafirkan golongan Islam lain. Nah, itu yang meresahkan dunia ya. Nah, ini ya, biasanya takfiri itu bisa habis ya kalau pemerintah sudah kena. Kalau pemerintah sudah kena, dihabisi biasanya itu apa? Kalau ini sedang biasa-biasa, ya di Mesir juga gelisah. Mesir sudah merasa riweh oleh kaum takfiri itu ya. Yang paling kacau kan Irak, Syria gitu kan. Jadi menyatu dengan politik, menyatu sekali gitu. Wah, lebih berat itu kalau sudah itu. Nah, jadi itu yang ciri-ciri yang salah itu yang takfiri, mengkafir-kafirkan. Padahal ini Arab Saudi saja yang Wahabi ya. Arab Saudi Wahabi. Wahabi itu keras. Tapi Arab Saudi menetapkan ya, majelis ulamanya itu bahwa takfir adalah hukum syariat yang hanya boleh diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Orang selain Allah dan Rasulnya tidak boleh menuduh seseorang kafir. Itu Arab Saudi itu yang Wahabi ya, Wahabi itu keras. Tapi tidak boleh, kalau membid'ahkan boleh lah gitu kan. Kalau bagi Arab Saudi kan boleh membid'ahkan. Orang mau ziarah kubur ke makam Nabi dihalangi, dilarang gitu kan. Tapi kalau mengkafirkan melarang, sama sekali nggak boleh sama sekali gitu kan. Nah itu jadi Salafi itu paling aktif ya, Salafi takfir itu sejak zaman dulu paling aktif. Dakwah di mana-mana itu paling ngajak-ngajak orang gitu ya. Dan biasanya kalau mahasiswa tingkat 1 sasarannya itu. tingkat 1, tingkat 2 sasaran dakwah kaum Salafi takfiri. Supaya gabung dengan Salafi takfiri. Supaya mengkafir-kafirkan orang lain gitu kan. Nah, jadi kita ikut Nabi saja lah. Nabi melarang menuduh kafir gitu kan. Ulama sedunia juga melarang. Kenapa ikut takfiri gitu kan. Nah gitu ya, itu apa Bani ya. Jadi yang kenapa ditetapkan jadi yang Islam itu Salafi yang benar. Saya yang benar tidak pernah takfiri, tidak pernah. Dia Salafi, dia lebih keras daripada Wahabi, lebih keras ya. Tapi tidak pernah mengkafirkan orang Islam. Bapak pernah berjumpa juga dengan pimpinan teroris ya, yang sudah tobat, teroris yang tobat. Dia orang Salafi, teroris gitu ya. Dia di Afghanistan, perang selama 8 tahun melawan Rusia. Kata dia, saya dan kelompok saya hanya menyerang orang-orang non-Islam, kata dia itu, orang Rusia yang saya serang. Tidak pernah saya menembak satu peluru pun ke orang Islam agamanya. Walaupun teman-teman saya menuduh dia kafir. Tapi saya tidak pernah, kata dia. Saya hanya menembak orang-orang yang bukan Islam. Yaitu kaum Rusia, Uni Soviet yang menyerang Afghanistan, kata dia gitu. Nah itu Salafi yang benar gitu. Dia itu orangnya soleh, gitu, rajin sholat, rajin puasa gitu kan. Nah itu Salafi. Bapak pernah berjumpa dengan pemimpin teroris yang sudah tobat, dan itu diakui tobat oleh pemerintah Indonesia, diakui. Bahkan dia menjadi pembicara untuk pemberantasan terorisme. Nah itu ya, Bani ya. Mangga silakan kalau ada yang lainnya lagi. Ya, jazakallah khairan Pak. Sami-sami. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Yang lain ada satu pertanyaan terakhir. Boleh raisan lagi ya, soalnya tadi chatnya hilang, sinyalnya kurang stabil, mohon maaf. Ya, mangga. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Kepada Dian, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianti. Saya Dian Dianti dari Prodi PKO. Bapak izin bertanya, kan Bapak membahas yang tidak boleh mengkafirkan kepada sesama Islam yang beda mazhab atau yang beda dari kita. Tapi ini saya akan bertanya tentang bahwa kita selaku umat Muslim menganggap
orang-orang non-Islam itu kafir, apakah itu berdosa? Karena saya melihat dari dakwah dai-dai internasional bahwa sebutan kafir itu bukan hujatan, tapi memang di dalam Islam orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut kafir. Tapi tidak menuduhkan langsung, "Hei, kamu kafir," ke nonisnya, tapi ketika nonis bertanya, "Mengapa kalian sebut saya kafir?" Nah, saya menjelaskan, "Ya, saya menyebut kalian kafir gara-gara kalian tidak beriman kepada Allah." Tapi itu bukan sebuah hujatan, jadi kitanya tidak menghujat pada nonisnya tuh. Cuman hanya memberitahu. Iya, oke. Itu bagaimana, Pak? Ya, Dianti ya. Terima kasih. Ya, Dianti itu menghujat itu menghujat. Itu contoh menghujat itu, kamu itu ajar agamanya kafir. Kamu tidak beriman kepada Allah. Tahu dari mana? Dia tidak beriman kepada Allah. Tahu dari mana? Kita kan nggak tahu. Iman kan masalah hati, ya. Iblis itu beriman kepada Allah tapi kafir. Iblis beriman kepada Allah tapi kafir. Di zaman Nabi ada orang ahli ibadah, tahajud tiap malam, puasa sunat terus-terusan, sedekah tiap hari. Tapi oleh Nabi ditetapkan dia orang kafir, tempatnya di neraka. Makanya kita nggak tahu yang kafir itu yang gimana sih. Kita itu nggak tahu ya, kecuali untuk kepentingan tertentu. Itu pun dalam hati saja. Misalnya ketika memilih jodoh, ya kita dalam hati saja. Menurut saya dia itu orang kafir, saya mah nggak mau lah gitu kan. Nah, ini untuk kepentingan tertentu saja, bukan untuk kepentingan pergaulan. Pergaulan nggak boleh sama sekali gitu kan. Nabi tidak pernah mengatakan kafir kepada orang non Muslim, tidak pernah. Jadi yang bagus itu nonis ya, bagus ya. Nonis itu non Islam, itu bagus. Nonis itu netral. Kalau kafir itu sudah negatif. Kafir itu harus seperti iblis wataknya. Nah kalau watak seperti iblis baru. Makanya kenapa Nabi mengatakan ya, misi Nabi itu adalah akhlak mulia gitu kan. Jadi kafir itu justru akhlak buruk. Itu jadi orang kafir ya. Akhlaknya buruk. Makanya ahli ibadah, tahajud tiap malam, puasa terus-terusan, sedekah tiap hari, tapi lisannya mengganggu tetangga terganggu hatinya oleh lisannya. Tersakiti oleh lisannya. Kata Nabi, Allah menempatkan orang itu di neraka. Kenapa? Karena misi Islam akhlak mulia. Tidak kalau kita memvonis orang kafir, wah itu akhlak buruk gitu ya. Tidak suka itu. Tidak ada manusia yang suka disebut orang kafir, tidak ada yang suka. Orang Kristen tidak suka disebut kafir, orang Hindu tidak suka, orang Islam juga tidak suka, sama nggak suka sama sekali gitu kan. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang orang tidak suka, jangan sekali-kali. Lebih-lebih kafir itu Nabi sendiri melarang, tidak boleh menuduh kafir. Bukan hanya ke orang Islam ya, ke orang non Muslim juga tidak boleh menuduh kafir, karena yang tahu kafir itu hanya Allah. Kita mah nggak tahu. Jadi jangan dianggap agama orang Kristen tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, beriman juga ya. Orang Hindu beriman kepada Allah, hanya menyebut namanya beda. Orang Hindu menyebutnya Sang Hyang Widiwasa. Yang terjemahnya itu Yang Maha Esa. Yang Maha Esa kan Allah. Allah pencipta ya. Nah, jadi Anda harus bedakan ya. Istilah Allah di Islam itu Allah itu Tuhan Sang Pencipta, itu Allah namanya. Allah pencipta, Allah yang maha hidup, tidak pernah tidur, tidak akan mati. Nah, itu Allah. Kalau orang Kristen menyebut Allah itu bukan hanya kepada Allah, bukan hanya. Allah itu menyebut kepada Allah, menyebut juga kepada Nabi Isa, disebut Allah juga. Roh Kudus pun disebut Allah. Tapi bukan Tuhan, bukan. Orang Kristen menyebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tapi bukan Tuhan pencipta. Tuhan pencipta alam semesta yang disembah itu hanya satu, yaitu Tuhan Bapa, istilah Kristen ya. Masih istilah Hindu itu Dewa Brahma istilahnya gitu kan. Jadi kita nggak boleh menuduh mereka karena kita nggak tahu hatinya ya, nggak tahu ya. Hatinya nggak tahu karena iman itu menyangkut hati, bukan lisan. Walaupun lisannya kafir lisannya gitu kan, tapi kita tidak tahu hatinya. Makanya ulama di Al-Azhar di Mesir menetapkan jika ada 99 ciri kekafiran, ciri ya, bukan orang kafir, ada ciri kekafiran. Tapi masih ada satu ciri keislaman, kita harus memvonis orang itu orang Islam. Kepada salafi takfiri ya, kita tidak boleh menuduh orang kafir, tidak boleh ya. Orang salafi takfiri itu kafir,
Kenapa? Hobi bermusuhan. Hobi bermusuhan ciri orang kafir. Iya, itu baru ada satu ciri orang kafir ya. Tapi kita tidak boleh menuduh kafir, nggak boleh. Ya, dia orang Islam sama dengan kita ya. Orang kalau menurut Bapak ya, menurut Bapak Salafi Takfir juga Islam menurut Bapak ya. Tapi Risalah Aman baru menetapkan 8 Risalah Aman ya. Nah, jadi itu apa? Kita jangan menduga-duga agama lain, jangan ya. Lebih baik kita nggak menguasai juga gitu kan. Kita yang bagus itu nonis aja, non Islam gitu kan. Lebih enak. Mereka juga pun tidak tersinggung. Tapi kalau itu kafir, itu menyinggung ya. Jadi merusak hubungan sosial. Hubungan jadi tidak harmonis ya. Padahal ajaran Islam itu menciptakan hubungan harmonis, damai gitu kan. Yang kedua, kafir itu otoritas Allah. Hanya Allah yang berhak menetapkan seseorang kafir atau mukmin. Kita lebih baik husnuzon saja, husnuzon ya. Berbaik sangka. Dan ulama, supaya Anda tahu ya, supaya Dianti supaya tahu ya. Banyak ulama yang mengatakan si A ahli surga padahal agamanya Kristen. Di Indonesia banyak ulama itu. Oh, itu Bunda Teresa itu ahli surga itu. Padahal agamanya Kristen. Ahli surga itu Bunda Teresa. Descartes ya. Filosof Prancis. Oh, itu orang ahli surga itu. Nah, itu ulama sedunia banyak yang mengatakan begitu, banyak. Karena melihat ciri-cirinya Islam menonjol ciri-cirinya. Walaupun agamanya Kristen, tapi ciri-ciri berimannya menonjol sekali setelah dianalisis ya. Wah, ini sebenarnya orang Islam. Hanya dia tidak tahu agama Islam saja, tidak beragama Islam, tapi dia hakikatnya orang Islam. Nah, begitu ya. Para ulama-ulama yang Bapak pelajari itu, mereka begitu. Jadi mengamati orang itu sampai di detail, lihat perilakunya, lihat akhlaknya. Terutama akhlaknya yang dilihat. Karena keimanan kan kita nggak tahu, keimanan kita hanya tahu dari lisannya saja gitu kan. Ya, mungkin sementara segitu aja ya. Waktunya sudah habis. Jadi Bapak kembalikan kepada Ermaya, maka sekian dulu aja. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah, jawabannya sangat Masya Allah sekali. Nah, baik. Ya, terima kasih kepada para yang mengajukan pertanyaannya. Ya. Mangga ditutup aja ya, ditutup oleh Ermaya ya. Ya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari penjelasan yang tadi telah disampaikan. Jadi, toleransi beragama itu adalah ajaran yang merupakan akhlak mulia, dan akhlak mulia itu adalah ajaran dari Nabi Rasulullah SAW. Dan akar dari intoleransi itu adalah kafir, dan bahaya mengkafirkan orang lain adalah dosa besar. Kafir itu lebih merujuk kepada karakter bukan identitas. Begitu juga dengan orang beriman itu merujuk kepada karakter. Nah, toleransi beragama itu adalah menerima keberadaan agama lain, hidup rukun dengan penganut agama lain, pokok keyakinan agar kita terus dari agama yang lurus dan memahami pokok-pokok ajaran agama atau mazhab lain secara benar. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk menarik cara itu untuk